Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, setelah sebelumnya kita berkutat pada video pembahasan IPO, kali ini kita akan coba untuk membahas salah satu aksi korporasi yang lagi hot banget. Kenapa bisa hot banget? Karena sahamnya adalah saham sejuta umat, lalu dana yang akan diraup dari aksi korporasi ini gede banget. Sobat Maya juga pasti tahu tentang saham ini. Nah, benar banget, saham tersebut adalah saham Bank BRI dengan kode ticker BBRI. Penasaran bagaimana dengan pembahasannya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Apa ada di antara Sobat Maya yang nggak tahu apa itu Bank BRI? Saya rasa semua penonton di channel ini pasti tahu lah ya tentang Bank BRI. Bank BRI merupakan salah satu bank tertua, terbesar, dan terkuat di negara tercinta kita, Indonesia. BRI juga merupakan salah satu bank dengan cabang terbanyak sampai ke kota-kota kecil yang susah dijangkau oleh kendaraan umum. Nantinya BRI ini akan menjadi holding BUMN Ultramikro bersama dengan Pegadaian dan juga PNM. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakanlah aksi korporasi Ra-Issue ini. Kalau bahasa Indonesianya, Ra-Issue ini disebut dengan PMHM-ETD atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, jadi secara singkat, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk menebus saham yang baru. Mungkin jika nanti ada kesempatan dan juga waktu, saya akan coba untuk membuat video yang lebih detail tentang mekanisme Ra-Issue ini. Jadi dalam kasus BBRI ini, pemegang saham lama akan mendapatkan right ataupun hak yang dapat digunakan nih untuk menebus saham BBRI baru di harga tertentu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita coba lihat dulu jadwal pelaksanaan dari Ra-Issue ini. Oke, jadi cum right-nya itu ada di tanggal 7 September. Jadi bagi Sobat Maya yang ingin mendapatkan hak tebus ataupun BBRI-nya, itu di portonya Sobat Maya pada tanggal 7 September, akhir sesi 2 itu harus ada BBRI. Nah, lalu tanggal X-nya itu ada di tanggal 8 September. Di tanggal 8 September ini, Sobat Maya jangan kaget ya, karena harga BBRI itu akan berubah dari harga closingnya di tanggal 7. Hal ini karena ada adjustment, karena Ra-Issue, lalu harga BBRI ini akan berubah menjadi harga teoritisnya. Nah, bagi Sobat Maya yang nggak mau ribet, tenang, saya akan bagikan kepada Sobat Maya file Excel untuk menghitung harga teoritis. Jadi tinggal isi angka aja. Caranya nanti saya jelasin di belakang ya. Oke, kita lanjut. Nantinya di tanggal 10, itu adalah tanggal distribusi BBRI-R. Lalu tanggal perdagangannya adalah dari tanggal 13 September hingga tanggal 22 September. Maksudnya apa sih tanggal perdagangan ini? Sama seperti waran, right pun bisa diperdagangkan ataupun ditebus. Bedanya adalah, right ini masa hidupnya itu sangat pendek, lalu cuma bisa diperdagangkan di sesi 1 saja. Jadi nantinya jika Sobat Maya punya BBRI-R tapi nggak mau ditebus, contohnya karena memang nggak punya uang untuk tebus, nah itu Sobat Maya bisa menjual right-nya di pasar tunai. Jadi nanti pilihnya BBRI-R.TN. Nah itu artinya di pasar tunai tuh. Nah, sayangnya nggak semua sekuritas itu bisa melakukan perdagangan right di pasar tunai secara online. Setahu saya, contoh sekuritas yang bisa itu adalah Mirai dan juga JUC. Jadi kalau misalnya nanti Sobat Maya memang nggak mau tebus ya untuk BBRI-R ini, jangan lupa untuk dijual. Karena di akhir sesi 1 tanggal 22 Februari di hari terakhir perdagangan right-nya, itu right-nya akan hangus alias uangnya jadi 0 rupiah. Jadi jangan lupa perhatikan hal ini ya Sobat Maya. Lumayan loh hasil penjualan right-nya itu bisa jadi duit. Nah bagi Sobat Maya yang ingin menebus right-nya itu, nantinya right-nya akan berubah menjadi saham itu di T+2. Oke, tadi adalah jadwal Ra-Issue-nya BBRI. Sekarang kita lanjut ke details untuk Ra-Issue-nya BBRI ini. Nantinya, saham baru yang akan diterbitkan dalam Ra-Issue BBRI ini adalah sebanyak-banyaknya 28,6 miliar saham. Untuk rasionya sendiri itu adalah setiap pemegang 1 miliar saham lama akan mendapatkan 230 juta hak ataupun right untuk menebus saham baru di harga pelaksanaannya yaitu 3.400. Nah, pertanyaannya adalah
Kalau rasionya itu 1 miliar banding 230 juta, apakah kita harus punya 1 miliar saham dulu baru bisa menebus ataupun mendapatkan right BBRI ini? Tentu saja tidak, Ferguson. Tenang, kita bisa menyederhanakan rasio ini menjadi rasio 100 banding 23. Jadi setiap 100 lembar saham lama akan mendapatkan 23 lembar right. Tapi kalau Sobat Maya nantinya mendapatkan misalnya ya 23 lembar right, itu disebut dengan outlot. Nah, outlot itu nggak bisa dijual ya. Lalu bagi pemegang saham yang nggak melaksanakan hak tebus, maka kepemilikan sahamnya itu akan terdilusi sebanyak 18,62%. Nah, tapi hal ini nggak perlu Sobat Maya pikirkan ya, karena retail seperti kita yang nggak punya andil dalam pengambilan keputusan, itu nggak akan berpengaruh sama dilusi saham ini. Oke, kita coba lanjut melihat kepemilikan saham BBRI ini dimiliki oleh siapa aja ya. Jadi pemegang saham mayoritas BBRI tentu saja adalah negara Indonesia. Jadi negara Indonesia memiliki sebesar 70 miliar saham ataupun mewakili 56,75% dari kepemilikan saham BBRI. Sementara sisanya sebesar 42,64% itu dimiliki oleh masyarakat. Nah, jadi negara Indonesia sendiri akan menebus full untuk right issue ini. Namun penyetoran modalnya ini secara in-bank. Bagi yang belum tahu, in-bank ini adalah cara penyetoran modal tapi tanpa melalui bentuk cash. Nah, salah satu jenis in-bank adalah in-bank saham. Jadi negara Indonesia akan melaksanakan seluruh haknya untuk menebus right ini dengan melakukan penyetoran 99,99% saham Pegadaian dengan nilai sebesar 48,67 triliun dan juga 99,99% saham PNM dengan nilai sebesar 6,1 triliun. Jadi untuk keseluruhan dana dan hasil in-bank yang didapatkan dari right issue ini adalah sebanyak-banyaknya 95,9 triliun. Lalu dana right issue ini akan digunakan untuk apa sih? Nah, rencananya dana yang diperoleh dari hasil right issue ini akan dipergunakan untuk yang pertama adalah pembentukan holding BUMN Ultra Mikro yang dilakukan melalui penyertaan saham perseroan dalam itu Pegadaian yang tadi kita udah sebutin ya, sama PNM yang menjadi bagian dari hasil penebusan dari negara Indonesia. Lalu selebihnya itu dalam bentuk tunai maka akan dijadikan sebagai modal kerja dari Bank BRI untuk pengembangan ekosistem ultra mikro serta bisnis mikro dan kecil. Tentu saja maksud dari right issue ini bagus banget ya. Dalam jangka panjang pasti sinergi antara BBRI Pegadaian dan PMM ini akan mendongkrak kinerja BBRI menjadi jauh lebih baik. Oke, tadi adalah hal-hal penting mengenai right issue BBRI ini. Lalu bagaimana dengan kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, bagi yang udah punya BBRI di portonya, coba direnungin dulu nih, apakah punya dana untuk menebus right-nya? Kalau nggak ada, udah jelas ya, begitu right-nya keluar, nanti Sobat Maya bisa jual right-nya itu di pasar tunai. Jangan sampai Sobat Maya ketinggalan untuk menjual right ini ya, karena kalau misalnya udah lewat dari tanggal perdagangan atau di atas tanggal 22 September sesi 1, itu right-nya itu udah expired ataupun hangus Sobat Maya. Hasil right-nya itu benar-benar jadi nol. Nah, kalau tadi kan misalnya nggak ada dana buat tebus nih. Kalau misalnya ada dana untuk tebus, itu bagusnya gimana? Kalau Sobat Maya yang mau mengkeep saham BBRI ini dalam jangka waktu panjang nih ya, minimal 5 tahun ke depan, langsung ditebus saja. Lumayan untuk average down di harga lebih bawah. Karena dalam jangka panjang tuh ya, kinerja BBRI ini pasti akan semakin moncer nih dengan sinerginya dengan PMM dan juga Pegadaian sebagai holding ultra mikro. Lalu BBRI juga udah berkomitmen untuk membagikan minimal 50% dari laba perseroan sebagai dividen. Nah, di sini saya juga akan sharing kepada Sobat Maya tentang kalkulator right issue. Jadi kalkulator ini bukan hanya dipakai untuk BBRI, tapi bisa juga dipakai di right issue lainnya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit tentang kalkulator right issue ini ya. Oke, jadi di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang kalkulator right issue ini. Di bagian kiri atas itu ada harga saham, jadi nanti kita isi dengan harga saham pada saat cum right-nya. Lalu di sampingnya itu jumlah saham adalah jumlah saham yang saat ini beredar.
Lalu market cap itu adalah harga saham dikalikan dengan jumlah saham. Kita pakai rumus sih. Oke, di sebelah kanannya itu ada harga tebus. Jadi untuk ratio ini harga tebusnya berapa, lalu jumlah saham baru yang ditawarkan itu berapa banyak, dan terakhir adalah dana ratio yang akan terkumpul. Oke, lalu di bagian kiri yang agak tengah itu ada pos HMETD. Nah, ini sebenarnya udah rumus aja sih, jadi sobat maya nggak usah terlalu dipikirkan. Nanti yang kita lihat adalah bagian harga teoritisnya. Nah, jadi harga teoritis ini adalah harga yang terbentuk pada saat X-Rate. Nah, lalu di bagian bawah itu ada rasio, nanti diisi aja nih. Untuk ratio tersebut, rasio saham lama dengan saham barunya itu berapa banyak. Lalu di bagian bawah itu ada simulasi bagi yang udah punya saham BBRI. Harus menyiapkan dana seberapa banyak sih untuk menebus rate-nya. Oke, di sini saya kasih contoh misalnya harga saham pada saat cum rate-nya itu 4.000, maka harga teoritisnya itu akan di 3.888. Nah, jadi nanti sobat maya tinggal masukin aja tuh harga pada saat cum rate-nya itu berapa. Lalu misalnya nih saya kasih simulasi. Contohnya saya ada 50 lot saham BBRI. Itu kurang lebih saya harus menyiapkan dana kurang lebih 3.910. Nah, jadi di sini adalah lembar saham satuannya. Jika sobat maya mau mengisi lebih banyak, tinggal diisi aja. Nah, lalu ini adalah bagian tutorial. Jadi sobat maya tinggal isi di bagian A sampai G aja sih. Untuk value itu udah. Lalu kesimpulan yang kedua. Kalau misalnya kita belum punya saham BBRI, itu gimana? Apakah kita beli aja saham BBRI-nya supaya bisa mendapatkan rate? Nah, menurut saya sendiri nih ya sobat maya ya, untuk ratio BBRI ini dalam jangka waktu pendek itu kurang menarik ya. Potensi upside-nya itu nggak banyak. Yang akan saya lakukan dalam ratio ini hanya satu, yaitu mengamati harga rate-nya. Secara teori, harga rate itu adalah harga pasar dikurangin harga tebus. Jadi contohnya nih, nanti misalnya harga pasarnya itu 3.700, maka harga rate-nya adalah 300. Jadi misalnya seperti ini ya sobat maya ya. Nantinya jika harga pasarnya itu terus turun hingga di bawah harga tebus, maka harga rate-nya itu juga akan otomatis turun menuju harga 1. Nah, spekulasi dimulai dari sini. Ini sebenarnya hal yang agak sulit dijelaskan ya, tapi akan saya coba untuk sharing dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Semoga penjelasan saya ini bisa ditangkap oleh sobat maya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Waktu perdagangan BBRI-R ini kan ada 8 hari ya, yaitu dari tanggal 13 September hingga tanggal 22 September. Untuk skenario saya hanya berlaku jika dan hanya jika harga induk terus mengalami penurunan hingga mendekati harga tebus atau bahkan di bawah harga tebus. Nah, jika hal ini terjadi, saya akan berspekulasi untuk membeli rate-nya. Karena biasanya nih ya, biasanya loh, nggak selalu. Jadi biasanya di akhir hari perdagangannya itu akan ada invisible hand yang menaikkan harga saham induknya agar orang-orang mau tebus rate-nya. Nah, jika nanti harga induknya itu naik, maka otomatis harga rate-nya juga akan naik. Nah, itu yang saya incar dalam spekulasi kali ini. Lalu bagaimana jika harga rate-nya itu udah rendah, terus ternyata harga induknya nggak dinaikin? Worst case-nya adalah rate saya itu hangus dan semua dana saya untuk spekulasi itu ya jadi nol sih, alias menguap, hilang, apapun lah. Intinya uang itu udah nggak ada. Jadi bagi sobat maya yang mau ikutan untuk berspekulasi juga seperti ini, pastikan hanya menyiapkan dana yang sobat maya siap untuk hilang. Oke, tadi tuh kalau misalnya skenario spekulasi saya terjadi ya, kalau misalnya harga induknya ternyata di-maintain terus nih di atas harga tebus sehingga harga rate-nya itu nggak turun-turun gimana? Ya, bagi saya sendiri, saya nggak akan beli karena menurut saya memang rate issue ini sebenarnya kurang menarik. Jadi di sini saya hanya akan trading rate BBRI jika dan hanya jika ada kesempatan. Saya sendiri nggak akan berpartisipasi dalam rate issue-nya BBRI. Semoga penjelasan saya di kesimpulan yang kedua ini cukup clear ya Sobat Maya, jadi nggak menimbulkan mispersepsi ataupun miscommunication kepada Sobat Maya. Lalu kesimpulan yang ketiga, dana ratio BBR ini jumbo banget.
Lalu kebanyakan pemegang sahamnya itu juga adalah asing dan juga institusi seperti asuransi dan juga fund manager reksadana. Saat ini, porsi kepemilikan mereka di BBRI saya yakin sudah mencukupi untuk alokasi portofolionya mereka. Apakah Sobat Maya yakin mereka mau untuk merogoh koceknya dalam jumlah besar untuk menambah kepemilikan saham di BBRI? Saya sendiri kurang yakin ya. Lalu apakah Sobat Maya tahu, selain mempunyai market cap yang besar, jumlah saham beredar yang dimiliki oleh BBRI adalah yang terbesar kedua di bursa kita, yakni sebesar 122 miliar lembar saham. Dengan adanya ratio ini, maka jumlah lembar sahamnya BBRI ini akan semakin banyak. Dan tentunya jika semakin banyak lembar saham, itu mau mengkerek harganya akan semakin susah. Lalu kesimpulan yang terakhir. Untuk jangka panjang, kinerja dari BBRI ini akan sangat moncer. Sinergi antara BBRI, Pegadaian, dan juga PNM akan membuat ekosistem ultramikro yang sangat memberikan dampak positif kepada kinerjanya BBRI. Apalagi BBRI sendiri sekarang tuh lagi gencar-gencarnya menjadi hybrid bank, yaitu bank yang fokus di konvensional dan juga digital. Jadi untuk jangka panjang minimal 5 tahun ya, ini Sobat Maya wajib banget untuk keep saham BBRI. Selain akan mendapatkan growth dari perkembangan harga sahamnya, tentunya juga akan mendapatkan dividen dari laba usahanya BBRI. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saya tentang ratio-nya BBRI ini. Semoga video ini bisa berguna bagi Sobat Maya dan bisa menjadi bahan pertimbangan nih bagi Sobat Maya tentang aksi yang akan dilakukan terhadap ratio BBRI ini. Nah, kembali, semua yang saya jelaskan di video ini adalah pendapat ataupun opini pribadi saya, dan saya juga udah menjelaskan apa yang akan saya lakukan. Tapi, apa yang akan saya lakukan itu bukanlah sebuah patokan yang harus Sobat Maya ikuti. Jadi, Sobat Maya dapat melakukan analisa kembali, lalu memutuskan nih, apa aksi yang nyaman untuk dilakukan oleh Sobat Maya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.